Kita mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. La haula wa la quwata illa billah. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan permasalahan ketiga dari bab najis-najis. Permasalahan ketiga ini berkaitan dengan kaifiyatu tathirin najasah. Permasalahan ketiga cara mensucikan najis. Dia mengatakan idza kanatin najasatu fil ardi wal makani, apabila suatu najis terdapat di tanah atau suatu tempat, fahadhihi yakfi fi tadhhiriha wasratun wahidatun, maka untuk mensucikannya cukup membasuhnya atau mencucinya satu kali. Tadhabu bi'ainin najasah, dengan syarat satu kali cucian ini sudah menghilangkan zat najisnya. Fa yusabbu 'alaihal ma'u marratan wahidatan. Cukup atau gini caranya, dengan dituangkan pada tempat najis tersebut satu kali tuangan. Dalilnya apa? Bi amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma'i ala baulil a'rabi alladhi bala fil masjid. Dalilnya adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengguyur air kencing seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Badui. Jadi dulu ada seorang Badui yang kencing di masjid, karena pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masjidnya tidak diplester, tidak ditegel, tidak dikeramik sebagaimana saat kita di masa ini. Zaman dahulu masjid alasnya atau lantainya hanya tanah, pasir, sehingga karena Arab Badui nggak tahu aturan gitu, kurang mengetahui aturan, beliau datang ke masjid kencing, ya, kencing di pojokan. Fazajarahun nas, orang-orang pun menggertak si Arab Badui tersebut agar nggak kencing di situ. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, da'hu, tinggalkan, jangan seperti itu kan, biarin aja sampai selesai gitu.
Falamma qada baulahu, ketika si Arab Badui itu selesai buang air kecil, amaron Nabi Shallallahu alaihi wasallam bidanubin mimma'in fa asabahu alaihi atau fa uhriqa alaihi. Maka Nabi memerintahkan untuk dibawakan satu ember kemudian dituangkan di tempat dia kencing tersebut. Nah, ini dalil kalau najisnya di tanah cukup diguyur maka sudah suci. Ya. Dan kalau kita ambil pelajaran dari kisah ini tadi, kalau tidak salah riwayat Bukhari Muslim, ada pelajaran bahwa di sini ada fikih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Arab Badui kalau disuruh berhenti saat kencing bisa jadi bermudarat pada si Arab Badui pada badannya, dan bisa jadi kencingnya akan kemana-mana, tidak di satu tempat. Nah, maka ini salah satu kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi sesuatu kemungkaran yang ada di hadapannya. Nah, itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita bagaimana? Nah, itu adalah PR kita untuk selalu mengkomparasi antara kita dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Idza kanatin najasatu ala ghairil ard. Apabila najisnya bukan di tanah atau bumi. Kan takuna fi thawb aw fil ina. Seperti najisnya di baju atau bejana. Fa in kanat min kalbin wala ghafil ina'i, apabila najisnya dari anjing yang minum. Walago itu adalah istilah khusus untuk anjing yang minum dengan memasukkan lidahnya di air, ya, dilat-dilati. Itu adalah cara minum anjing, disebut dengan walago, bukan syariba. Kalau syariba itu kan minum kayak kita minum air, itu namanya syariba. Tapi kalau walago itu minum dengan memasukkan lidahnya. Nah, itu namanya walago. Saat kita lihat anjing minum, nah itulah namanya walago. Itu kosakata bahasa Arab yang sangat luar biasa, ya. Setiap kejadian, setiap benda ada kosakatanya tersendiri. Apabila najisnya dari anjing yang minum di bejana, maka fala budda min ghuslihi sab'a ghasalatin, maka wajib dicuci 7 kali. Ihdahun nabi turab, salah satunya dengan tanah. Ya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Apabila ada anjing minum di bejana kalian, maka cucilah 7 kali. Ulahun nabi turab, atau yang pertamanya dengan tanah. Nah, ini di sini ada beberapa pembahasan, ya. Sebenarnya yang disepakati para ulama itu kalau anjing minum di bejana dicuci 7 kali. Kalau anjing tidak minum di bejana, nah itu para ulama berbeda pendapat. Terkena tangan kita, kemudian terkena baju kita, apakah 7 kali ataukah tidak? Ya, kita biasanya dan seringnya ya sama, dicuci 7 kali begitu. Tapi sebagian ulama mengatakan itu nggak dicuci 7 kali, cukup 1 kali. Ya, wallahu alam. Di situ intinya ada perbedaan pendapat. Dan di sini di fikih muyasar yang disebutkan hanya satu kasus, yaitu kalau anjing minum di bejana. Itu satu kesatuan yang nggak terpisahkan dari kalimat ini tadi. Baik. Wa hadzal hukmu 'amun fil ina'i wa ghairihi kathiyabi wal farashi atau wal firashi. Nah, kalau di fikih muyasar mengatakan hukum ini umum untuk bejana dan lainnya, seperti
baju dan firas di sini apakah tempat tidur? Coba lihat dulu. Alas tidur, kasur, bantal, ya, atau alas tidur gitu aja. Ya. Jadi kalau di fikih Muyassar mengatakan kalau ada anjing menjilat baju kita ya tetap dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, mungkin di bagian yang terkena saja gitu. Dan yang apa namanya yang sangat baik, kita lanjutkan dulu saja. Aman aja satu khinzir. Adapun kenajisan babi, fasahih annahu kasairin najasat. Maka yang benar itu seperti najis lain yang yakfi ghusluha marratan wahidatan, yang cukup dicuci 1 kali. Tadhabu bi'ainin najasah, yang membuat zat najisnya hilang. Wala yushtaratu ghusluha sab'a marrat, dan tidak dipersyaratkan dicuci 7 kali. Baik. Wa in kanatin najasat, berarti di sini kita sudah tahu ya kalau babi cukup 1 kali. Apakah di sana ada yang 7 kali? Ada juga yang berpendapat seperti itu. Babi digabungkan dengan anjing. Tapi kalau di fikih Muyassar, babi berbeda, digabungkan dengan najis-najis yang lainnya, najis biasa. Wa yakfi fi tadhiri baulil gulami. Sebentar. Atasnya ya. Wa in kanatin najasatu minal bauli wal wa'iti wad dami. Jika najisnya berbentuk kencing, kotoran manusia, atau darah dan semisalnya, fa innaha tughsalu bil ma'i ma'al farqi wal asri, maka dicuci dengan digosok. Di sini al farq itu dengan kuku ya, bahasa kita ya, yang penting digosok saja, entah dengan kuku entah dikucek sama saja, dan diperas hatta tadhabu wa tazulu, sampai zat najisnya bersih. Ya, intinya kalau kita kotoran manusia, adik kita buang kotoran di popoknya, itu dicuci sampai hilang zatnya, makanya perlu diperas, dialiri air dan semisalnya. Wala yabqalaha asarun, dan tidak ada bekasnya, dalam artian bekas bau, bekas zatnya. Kalau warnanya terkadang masih ada, itu tidak mengapa, karena memang susah. Yang penting bau, rasa itu bisa hilang, insya Allah sudah cukup. Wa yakfi fi ghusliha maratan wahidatan, dan cukup dicuci 1 kali. Kemudian kita lanjutkan. Wa yakfi fi tadhiri baulil gulami alladhi lam ya'kulit ta'ama an-nadhu. Najis dari air kencing anak yang belum makan kecuali air susu ibu, maka cukup diperciki sampai basah di area yang bernajis. Jadi wajibnya cukup yang di bagian yang najis itu. Wa yang tadi wa huwa rasyuhu bil ma', dan maksudnya nadah itu adalah ya diperciki itu. Jadi tidak perlu diartikan ya.
Yang ini tidak perlu diartikan karena dia hanya menafsirkan makna an-nadhah. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyah wa yundahu min baulil gulami. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kencing anak wanita dicuci dan kencing anak laki-laki cukup diperciki. Wali hadis Ummi Qaisin binti Mihsan al-Mutaqaddim, dan sebagaimana hadis Ummu Mihsan yang telah berlalu, yaitu ketika Ummu Mihsan datang membawa anaknya kemudian di bangku Nabi, kemudian anaknya kencing gitu. Dan Nabi cuma minta untuk dibawakan air untuk diperciki. Baik. Amma jildul maitah ma'kulatul lahmi. Adapun kulit hewan yang mati tanpa disembelih, itu makna dari al-maitah, itu mati tanpa disembelih. Yang ma'kulatul lahmi, yang halal dimakan. Jadi hewan mati tanpa disembelih, tapi sebenarnya hewan itu kalau disembelih halal dimakan. Contohnya kambing mati tanpa disembelih. Ya, kulitnya gimana cara mensucikannya untuk bisa dipakai wadah air atau wadah susu atau wadah apa misalkan. Maka di sini dikatakan fa innahu yadharu bid-dibak, maka akan suci dengan didibak. Dibak itu di apa? Ya, mungkin bahasa kita seperti diawetkan atau yang semisalnya itu. Ada proses khusus untuk mendibak ini. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuma ihabin dubigo faqat tohuro. Kulit hewan atau kulit apa saja gitu. Kulit jadi hewan apa saja di sini yang dimaksud adalah kulitnya ya. Kulit hewan apa saja. Ya, maksudnya kulit apa saja dari hewan gitu. Apabila telah didibak maka telah suci. Baik. Sekarang darah haid. Darah haid tuksalu atau taksiluhul mar'atu min thawbiha bil ma'. Maka dicuci satu kali dengan air. Tsumma tandahuhu, kemudian dibasahi, ya, diciprak, diperciki gitu. Biar apa? Salah satunya biar tidak membuat ragu-ragu. Wah ini jangan-jangan keluar lagi, jangan ini haid atau dan semisalnya. Ya, kadang dikasih air seperti itu biar menghilangkan keraguan. Tsumma tusalli fihi, kemudian ia boleh sholat dengannya. Baik. Fa'alal muslimi an yahtam, ya. Fa'alal muslimi an yahtama bit taharati minan najasat. Mana tadi? Seorang muslim hendaknya perhatian dengan kesucian dari najis pada badan, tempat, baju yang ia pakai sholat. Nah ini adalah efek pentingnya atau pelajaran penting di dalam bab ini adalah yang dipakai untuk sholat. Itu catatan pentingnya. Kalau nggak dipakai sholat, ya udah biarin aja di jalan, di ban mobil, di pintu rumah,
Kadang ada kucing tahu-tahu kencing di pintu rumah dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa kalau nggak dipakai sholat nggak apa-apa. Tempat tidur yang dipakai sama anak-anak kan. Eh, ya nggak apa-apa, cukup dilapisi dengan perlak atau apa biar kering dulu. Kalau sudah kering dihilangkan perlaknya sudah, nanti nggak berefek dengan kita gitu. Jadi yang penting pakai tempat sholat, baju sholat, badan kita saat sholat bersih dari najis. Li'annaha syartun li sihhatis sholat. Karena suci dari najis ini adalah syarat sah sholat. Baik. Wallahu alam. Apabila ada pertanyaan silahkan sambil saya coba ringkaskan.
Ini ringkasan kita ya. Najis tadi ada di tanah sama tidak di tanah. Kalau di tanah cukup diguyur 1 kali. Kalau tidak di tanah, misalkan anjing ya 7 kali plus tanah. Babi 1 kali, kencing 1 kali, kotoran manusia 1 kali, darah 1 kali, kencing anak laki-laki belum makan diperciki sampai basah ya, tapi nggak sampai menetes, kulit bangkai disamak, darah haid dicuci. Ya, mungkin itu ringkasan mudahnya dari pembahasan kita tadi. Ya. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, insya Allah masih sedikit ya pertanyaannya. Ustadz, jika ada mana tadi? Ustadz, jika ada darah keluar sedikit dari luka kecil, apakah wudhunya batal dan apakah harus dicuci terlebih dahulu? Wallahu alam, kalau pendapat yang Anda ketahui itu tidak ya. Di sini kalau darahnya keluarnya banyak, fahusya, itu udah parah dan keluarnya banyak, itu yang membatalkan, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi kalau cuma sedikit, nah, maka tidak membatalkan wudhu. Wallahu alam. Nah, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Ada buang air kecil untuk laki-laki, baik anak kecil atau dewasa, itu berdiri atau jongkok seperti perempuan. Soalnya kalau berdiri bukannya akan menyiprat kemana-mana kencingnya. Ya. Kalau dari sisi adab, ya sama boleh tidak, setahu saya kencing berdiri juga diperbolehkan. Ya. Dalam artian kencing berdiri itu juga diperbolehkan karena ada salah satu hadis juga yang mengatakan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam subata qaumin fabala qaiman. Nabi pernah datang di tempat ya, suatu tempat gitu. Kemudian beliau kencing dengan berdiri. Jadi ulama mengatakan kencing berdiri juga tidak mengapa. Tapi alangkah baiknya memang jongkok itu juga bagus ya. Karena katanya lebih los gitu, kemudian lebih tuntas dan lebih aman dari menyiprat kemana-mana. Apakah yang kencing berdiri itu pasti nyiprat? Ya nggak pasti. Ada orang-orang yang sudah ahli kencing berdiri nggak nyiprat, ya bisa aja, bisa saja. Jadi tergantung tekniknya saja. Wallahu a'lam. Kemudian Bismillah, semoga Ustadz beserta keluarga dalam menjaga Allah Ta'ala, amin. Izin bertanya, bagaimana cara mencuci baju dalam syariat Islam? Apakah harus dengan air mengalir? Bagaimana dengan mesin cuci? Mesin cuci itu adalah air mengalir. Ya, pertama dibuka krannya, dialiri air suci, ya kan? Kerucuk, 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 udah penuh, dikasih apa namanya? Dikasih sabun, diputar. Kemudian air yang tadinya suci dialirkan, dibuka. Ya, udah habis, dikasih air suci lagi, kemudian diputar lagi, dibuang lagi. Ada yang cuma 1 kali, ada yang 2 kali. Maka itu sudah cukup, sama seperti dengan mengalirkan air. Jadi air mengalir itu adalah tidak menggenang. Ada perubahan air gitu. Ada air masuk, ada air keluar. Itu namanya air mengalir. Bukan maksudnya harus di sungai yang airnya mengalir gitu, tidak. Ya, mesin cuci boleh. Baik. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Anak kan punya kucing jantan, itu kadang anak lepas suka main entah kemana aja. Kalau dia mungkin saja menginjak atau berkaitan sama najis, kita tidak tahu. Lalu kita sholat misal itu, bagaimana hukum asalnya Ustadz? Minta doanya juga Ustadz, kucing anak baru opnam. Jazakallah khairan. Ya, semoga kucingnya segera sembuh. Baik, ini kan namanya ya was-was atau apa ya, ibaratnya itu ketakutan-ketakutan. Nah, di dalam Islam itu ketakutan-ketakutan seperti ini itu tidak dianggap, tidak dipakai. Karena ini adalah jalan masuknya setan mengganggu ibadah kita. Nanti ibadah kita nggak tenang. Jojo situ ada najisnya loh. Kucingmu kan tadi pergi kemana-mana. Mikir. Jadi sholat mikir najis. Kemudian nanti ngulang-ulang sholat. Jangan-jangan di sini juga ada air kencingnya anakku ya.
di sini juga ada, jangan-jangan adikku pernah kencing di sini. Nah, nanti lama-lama semua tempat nggak ada yang suci di tempat dia. Nah, jadi bingung sendiri, jadi stres. Itu jalannya syaitan untuk mengganggu manusia. Maka tidak dianggap yang seperti ini. Pada zaman Nabi, innaha minatawafina alaikum. Nah, kucing itu adalah makhluk yang suka berkeliaran di rumah kalian tanpa izin kalian. Ya, dan kalau hal ini menyebabkan itu bernajis, tentunya Nabi akan memerintahkan jangan pernah masukkan kucing ke rumah kalian. Tapi karena ini tawafina alaikum, masuk ke rumah kalian tanpa izin, ya maka itu pasti akan ada tempat-tempat yang sholat dia injak gitu, maka tidak mengapa dan tidak masalah. Kecuali kalau memang tahu benar-benar, wah ini kucingnya kakinya ada kotorannya dan ini tempat yang diinjak bau kotoran, ya baru dibersihkan. Kalau enggak, tidak perlu karena itu akan membuat was-was dan ibadah tidak kena. Wallahu a'lam. Eh, Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk menghilangkan najis anjing itu dijelaskan bahwa 7 kali dan diantara dengan tanah. Apakah itu berarti 6 kali dicuci air, 1 kali dicuci dengan tanah? Ya, kalau bisa, Ana menyarankan di cucian pertama pakai tanah, kemudian dibilas sampai 6 kali. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, kalau hanya mengelus bulu anjing, ada yang bilang bulu kering, ya kan kita kering, nggak najis. Kalau bulu basah dan tangan kering atau sebaliknya itu baru najis. Karena katanya anjing kan suka jilat-jilat bulunya. Bagaimana pendapat Ustadz? Ya, wallahu alam, saya tidak memiliki anjing ya. Kecuali dulu saat kecil bapak itu juga memelihara anjing. Tapi eh, pada dasarnya Ana belum tahu yang seperti ini. Pernah dengar-dengar saja, tapi secara ilmu pastinya Ana belum tahu. Wallahu alam. Kalau bisa tidak perlu mengelus-elus anjing ya. Kalau punya anjing untuk jaga rumah, jaga kebun, jaga apa, dirawat sesuai dengan eh, apa ala kadarnya aja. Yang penting anjingnya sehat, bisa melaksanakan tugas dengan baik, atau punya anjing untuk berburu. Ya, ya Allah alam. Kalau dari sisi kemungkinan sih tidak najis. Tapi memang ya namanya fikih itu kan luas ya. Saya mengatakan tidak najis. Mungkin tanya sama ustadz lain mengatakan najis. Maka kembali kepada kaidah awal bahwa hukum itu apabila dari orang awam bertanya, maka mengikuti pendapat siapa yang ditanya dan yang menenangkan hatinya itu pendapat siapa. Udah dipakai saja gitu. Baik, kita lanjutkan. Ustadz nanti kirimkan SS-nya yang ditulis itu di grup kafilah ya. Ana mau SS memori penuh. Baik. Baik, Ana coba screen di sini. Baik, nanti insya Allah Ana kirimkan. Ya, udah selesai, tidak ada pertanyaan. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.